Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Perkenankan saya Rita Handayani. Hari ini akan memaparkan tentang tema 7 tentang pengakuan hasil sertifikasi dari berbagai pihak. Tapi sebelum saya sampai pada inti tema tersebut, saya ingin sekali mengulang sedikit membahas tentang pengertian dari kompetensi, kemudian sertifikasi kompetensi, dan apa saja keuntungan yang dimiliki oleh pemegang sertifikat tersebut. Nah, kalau kita bicara kompetensi, mungkin secara umum bisa disimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan atau keterampilan dari diri seseorang dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu pada jabatan yang disandang. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap diri, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dalam kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak secara konsisten. Program sertifikasi kompetensi ini digulirkan oleh pemerintah, tentu saja dengan tujuan untuk memelihara dan memastikan kualitas kerja Indonesia. Sertifikasi kompetensi jika dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi lulus berbasis studi, dan setara dengan kualifikasi kerja nasional Indonesia, maka bisa dipastikan hasil lulusannya adalah seseorang yang memang benar-benar dapat diakui kompetensinya gitu. Jadi bukan seseorang yang asal lulus. Nah, jika hal-hal tersebut tadi dipahami dengan benar, maka saya yakin sekali masyarakat luas pun akan setuju bahwa sertifikasi kompetensi ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sertifikasi kompetensi bukan hanya menjadi jaminan mutu bagi pemegang sertifikat tersebut, tapi juga menjadi sebuah jaminan akan kualitas atau assurance of quality dari hasil pekerjaan seseorang karena sudah melewati sebuah proses pembelajaran ataupun pelatihan yang berkualitas dan pastinya dengan hasil yang memuaskan. Ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi pihak lain selain pemegang sertifikatnya, yaitu mungkin perusahaan atau mungkin lembaga-lembaga ataupun pemerintah sendiri. Pemegang sertifikasi kompetensi atau pemegang sertifikat tentu saja dia akan mengalami atau memiliki banyak keuntungan. Di antaranya adalah dia menjadi lebih percaya diri karena kredibilitasnya meningkat. Kemudian dia memiliki bukti bahwa kompetensi yang dimilikinya itu telah diakui. Selain itu juga dia memiliki nilai jual pastinya dalam perekrutan tenaga kerja. Jadi otomatis dia akan memiliki sebuah level tertentu yang mungkin lebih tinggi dibanding teman-teman atau orang lain yang tidak memiliki sertifikat tersebut. Selain itu juga memiliki kesempatan berkarir yang lebih besar dan mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian kalau keuntungan bagi karyawan ataupun tenaga kerja yang memang sudah bekerja, sertifikasi kompetensi ini berperan sebagai sebuah media atau modal dalam menjalani jenjang karir dan promosi kerja yang lebih baik. Meningkatnya akses untuk berkembang dalam profesi, serta pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki. Bagi perusahaan, sertifikasi kompetensi ini juga penting. Dia atau sertifikat tersebut hasilnya adalah bisa mengurangi kesalahan kerja pastinya. Kemudian otomatis produktivitas akan meningkat, komitmen terhadap kualitas, dan pasti memudahkan dalam penerimaan karyawan. Karena sudah jelas requirement atau standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sudah bisa ditelusur dari sertifikat kompetensi tersebut. Kemudian pastinya perusahaan akan menjadi lebih beruntung karena memiliki karyawan yang berdaya saing, terampil, dan termotivasi. Hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal positif yang kita bisa dapatkan atau keuntungan apa saja jika seseorang memiliki sertifikasi kompetensi. Tapi nyatanya masih banyak ya pihak industri yang kurang mengakui
meski lulusan tersebut sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai suatu keahlian yang dikuasainya. Nah, hal ini bisa terjadi karena kepercayaan maupun perbedaan standar kompetensi yang ditetapkan pihak industri. Makanya, saat ini sedang digalakkan sebuah program yang disebut dengan revitalisasi standar kompetensi lulusan, yang diwajibkan memiliki penyesuaian dengan standar dunia usaha, dunia industri atau DUDI, dan juga disetarakan dengan kualifikasi kerja nasional Indonesia. Sehingga dapat dipastikan bahwa skema sertifikasi kompetensi yang dihasilkan adalah skema sertifikasi kompetensi yang benar-benar bisa menjadi sebuah personal branding bagi pemegangnya dan berdaya saing di era global. Hasil sertifikasi kompetensi yang pelaksanaannya disetarakan dengan salah satunya adalah dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, maka bisa dipastikan hasil profil lulusannya adalah seseorang yang bermutu dan menjadi cerminan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, kemudian sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes. Nah, ini pastinya akan menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif, yang bisa diterima oleh segala pihak. Hasil lulusan dengan sertifikat kompetensi bukan hanya bernilai di dalam negeri, tapi juga bisa menjadi sebuah jaminan daya saing di tingkat global. Seperti kita tahu, ada sebuah program konektivitas dan sektor ekonomi ASEAN yang kita kenal sebagai MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2015, dan nanti di 2025 ini akan dilanjutkan secara kontinu. Pergerakan tenaga kerja ASEAN dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan Mutual Recognition Agreement atau MRA, di mana ASEAN saat ini sudah memiliki 8 MRA, dan salah satunya adalah tentang jasa pariwisata. Nah, tentu saja ini menjadikan sebuah jaminan atas hasil dari sebuah profil lulusan yang telah disertifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk tema ini. Kesimpulannya adalah terkait dengan hasil sertifikasi, maka profil lulusan dapat dipastikan memiliki jaminan mutu dan berdaya saing, serta memiliki personal branding dan mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sehingga bernilai secara nasional maupun global. Untuk itu tidak perlu diragukan lagi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensinya, karena pengakuannya pasti bisa diterima oleh semua pihak, baik itu secara personal, perusahaan, industri maupun negara. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.